Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak solih dan solihah, siswa dan siswi kelas 4 SDIP Insan Robani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, terus semangat bersama Al-Quran, lebih bahagia, Allahu Akbar. Insan Robani, cerdas, mandiri, ceria. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat bertemu di kelas pembelajaran daring. Ayo, sekarang siapkan buku tematik 4G-nya ya, Kak. Nah, bagaimana dengan pembiasaannya? Apakah sudah dilaksanakan? Alhamdulillah, semoga istiqomah dalam melaksanakan pembiasaan diniyahnya ya, Kak. Tahukah kalian bahwa sholat duha merupakan salah satu wasiat dari Nabi Muhammad SAW? Dalam suatu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan salah satu keutamaan sholat duha adalah dijadikannya sedekah bagi setiap persendian kita. Maka dari itu, yuk laksanakan sholat sunnah duhanya ya. Baiklah, kakak-kakak kelas 4A, 4B, dan 4C yang solih dan solihah, setelah pembiasaannya selesai dilaksanakan, yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tematik 4G, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelumnya kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama yuk. Mari kita tundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menemukan gagasan pokok dari teks yang dibaca. Siswa dapat mengetahui listrik statis dan listrik dinamis. Siswa dapat memahami cara kerja peralatan elektronik. Dan siswa dapat mengamati beberapa gambar tarian dan mencermati pola lantainya. Di pembelajaran 1 ini, kita akan mempelajari salah satu suku bangsa yang sangat mematuhi adat dan istiadat yang mereka pegang teguh. Lalu, belajar mengenai listrik statis dan listrik dinamis. Nah, apakah kalian sudah siap menyimak video pembelajaran kali ini? Baiklah, kakak-kakak yang solih dan solihah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Nah, data ini menurut BPS tahun 2010. Sebagian besar suku bangsa di Indonesia sudah menjalani kehidupan modern, tetapi ada beberapa suku yang hidup di pedalaman dan menjalani kehidupan yang sangat tradisional. Salah satunya adalah suku Kajang atau dikenal juga dengan masyarakat adat Amatoa. Untuk itu, Ibu meminta kalian untuk membaca teks yang berjudul Masyarakat Adat Amatoa yang ada di halaman 51 sampai 52. Kemudian, fahami isi atau gagasan dari teks tersebut.
Nah, bagaimana? Apakah sudah dibaca teksnya? Oke, kalau begitu, kalian sudah paham ya tentang isi dari teks tersebut? Ya, suku Kajang atau masyarakat adat Amatoa hidup amat sederhana dan menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi atau peradaban modern. Suku Kajang tidak menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tidak menggunakan alat elektronik karena mereka sangat berpegang teguh pada adat dan istiadat yang mereka yakini. Kalian tahu tidakkah? Masyarakat adat Amatoa ini memiliki kebudayaan yang hampir sama dengan salah satu suku yang ada di wilayah kita. Suku apakah itu? Iya, suku Baduy. Suku adat Amatoa dan suku adat Baduy memiliki kesamaan seperti apa saja? Iya, mereka identik dengan pakaian berwarna hitam. Lalu apalagi? Ya, secara geografis kedua suku ini juga memiliki kesamaan dalam membagi daerah kekuasaannya, yaitu daerah dalam dan daerah luar. Untuk daerah yang ada di luar sudah mulai menerima peradaban atau teknologi. Mereka sudah mulai menggunakan listrik. Namun berbeda dengan daerah yang masih ada di dalam. Masyarakat adat yang ada di daerah dalam tidak menerima peradaban. Oleh karena itu, daerah ini belum ada listrik. Berbicara masalah teknologi listrik, kita akan melanjutkan ke materi listrik statis dan listrik dinamis. Nah, kalian tahukah apa gambar ini? Ya, di sini tertera gambar sebuah balon yang di bawahnya sudah disediakan potongan kertas. Lalu gambar kedua tentang rangkaian listrik yang membuat lampu bohlam dapat menyala. Lalu apa sih yang dapat menyebabkan potongan kertas dapat tertarik pada balon dan lampu bohlam dapat menyala? Nah, ternyata salah satu pengaruhnya karena adanya gaya listrik. Gaya listrik merupakan tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Setiap benda mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Alat elektronik merupakan benda yang dapat berfungsi karena pengaruh gaya listrik. Salah satu benda yang dapat kita ambil contoh misalnya adalah balon. Saat balon kita gosokkan pada kain kering secara searah, maka muatan negatif dari kain kering akan berpindah ke balon. Akibatnya, balon akan memiliki kelebihan muatan negatif. Ketika balon bermuatan negatif didekatkan pada potongan kertas, muatan negatif pada kertas akan menjauhi balon. Namun, sisi kertas yang memiliki muatan positif didekatkan dengan balon, maka potongan-potongan kertas tadi akan tertarik oleh balon. Peristiwa tarik-menarik antara balon dengan potongan kertas disebut listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam, dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik statis dihasilkan dari gesekan benda. Nah, tadi kan balon kita gesekkan kepada kain, sehingga potongan-potongan kertas yang didekatkan akan
tertempel di balon. Listrik statis tidak bisa dialirkan dalam suatu rangkaian. Setelah kita belajar tentang listrik statis, sekarang kita akan belajar tentang listrik dinamis. Yuk, perhatikan gambar ini. Pada gambar terdapat rangkaian listrik. Rangkaian baterai yang menghubungkan listrik ke lampu bohlam sehingga dapat menyala. Lampu tersebut dapat menyala karena adanya aliran listrik yang berasal dari baterai melalui kabel kemudian ke arah lampu bohlam sehingga lampu bohlam dapat menyala. Listrik yang mengalir ini disebut dengan listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Listrik dinamis bisa mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Nah, kakak-kakak yang solih dan solihah, apakah kalian sudah paham mengenai listrik statis dan listrik dinamis? Alhamdulillah, kalau begitu kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, kita akan mempelajari pola lantai gerak tarian daerah dan bagaimana suatu alat elektronik dapat bekerja. Keragaman tarian daerah. Indonesia terdiri lebih dari 300 suku bangsa. Masing-masing suku bangsa memiliki keragaman adat dan budaya. Salah satunya adalah keragaman kesenian, yaitu tarian daerah. Keragaman tarian daerah. Tari tradisional yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam. Hampir setiap suku bangsa memiliki tarian daerah yang khas. Tarian daerah merupakan salah satu kesenian yang sangat menarik. Selain gerakan dan kostum yang khas, tarian daerah juga ditampilkan dalam formasi tertentu. Formasi para penari dalam menarikan tarian daerah dapat membentuk pola lantai. Nah, tahukah kalian nama tarian dari gambar ini? Ya, betul sekali. Tari kecak dari Bali dan tari saman dari Nanggro Aceh Darussalam. Lalu, tahukah kalian bagaimana bentuk pola lantai dari kedua tarian tersebut? Pola lantai gerak tari. Ada beberapa macam pola lantai pada tarian, antara lain 1. Pola lantai vertikal. Pola lantai ini penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kedua, pola lantai horizontal. Pola lantai ini penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Ketiga, pola lantai diagonal. Pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan keempat, pola lantai melingkar. Pola lantai ini penari membentuk garis lingkaran atau melengkung. Nah, di sini Ibu sudah sediakan beberapa contoh pola lantai pada tarian daerah. Contoh pertama adalah tari saman. Nah, tari saman ini berasal dari mana? Ya, dari Aceh. Nah, pola lantai tari saman membentuk pola lantai garis lurus, lebih tepatnya garis horizontal. Kemudian ada tari pendet. Tari pendet dari mana? Ya, tari pendet dari Bali. Tari pendet membentuk pola lantai garis yang
melengkung, yaitu garis lengkung ke depan. Selanjutnya ada tari sekapur sirih. Tari sekapur sirih dari Bengkulu. Tarian ini membentuk pola lantai garis melengkung. Garis melengkungnya kemana? Ke arah depan. Untuk contoh lainnya, kalian bisa membacanya di halaman 59 ya, Kak. Bagaimana kakak-kakak yang solih dan solihah? Apakah masih semangat menyimak pembelajaran? Baik, pada pembelajaran 1, kita telah belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis. Listrik dinamis digunakan dalam peralatan elektronik. Apakah semua peralatan elektronik dapat bekerja dengan cara yang sama? Peralatan elektronik dapat bekerja menggunakan listrik dinamis. Tadi tahu ya, listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Lalu, bagaimana cara kerja alat elektronik secara umum? Nah, secara umum, peralatan elektronik dapat bekerja jika dihubungkan dengan sumber listrik. Salah satu contoh alat elektronik adalah kipas angin. Lalu, tahukah kalian bagaimana cara kerja kipas angin? Ya, kipas angin dapat bekerja jika kabel steker kipas angin dimasukkan ke dalam stop kontak. Maka arus listrik akan mengalir menuju motor kipas angin sehingga motor tersebut dapat menggerakkan bilah-bilah kipas angin sehingga energi listrik ini dapat diubah menjadi energi angin. Pada peralatan elektronik, energi listrik dapat berubah bentuk. Energi listrik dapat berubah bentuk menjadi energi panas, energi gerak, energi suara, dan energi cahaya. Perubahan bentuk energi tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, perubahan energi apa yang bermanfaat bagi kehidupan kita? Iya, betul. Misalnya lampu. Lampu merupakan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Dengan adanya lampu, kita bisa tetap melihat benda-benda saat malam hari. Kalian tentu bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya ya. Alhamdulillah, kakak-kakak yang solih dan solihah, kita sudah mencapai akhir pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah: pertama, sebagian besar suku bangsa di Indonesia sudah menjalani kehidupan yang modern. Tetapi ada beberapa suku yang hidup di pedalaman dan menjalani kehidupan yang masih tradisional dan belum menggunakan teknologi. Salah satunya adalah suku Kajang atau masyarakat adat Amatoa yang ada di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kedua, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Ketiga, tarian daerah memiliki beberapa pola lantai. Di antaranya adalah pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan melengkung atau melingkar. Terakhir, secara umum, peralatan elektronik dapat bekerja jika dihubungkan dengan sumber listrik. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kakak-kakak yang solih dan solihah kelas 4A, 4B, dan 4C yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Bagaimana? Apakah materinya dapat dipahami?
Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Semangat selalu belajarnya ya Kak. Sebelumnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.